But when the night is over, he is gone. Selamat siang Ibu. Siang. Perkenalkan, saya perawat Mutiara Salsabila. Saya senang dipanggil perawat Mutiara. Hobi saya suka memasak. Tempat tinggal saya di Jakarta. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Fatia. Hobinya apa? Hobinya masak. Ibu senangnya dipanggil apa? Fatia, Fatia. Tinggalnya di mana? Jakarta. Oke, baik. Oke, baik. Ibu, bagaimana perasaannya hari ini? Apakah masih ada rasa kesal atau marah? Saya kesal, bawaannya pengen marah-marah. Oh, seperti itu. Dan Ibu, bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang hal-hal yang membuat Ibu marah dan bagaimana cara mengontrolnya? Apakah Ibu mau? ya, saya bersedia. Ibu, maukah Ibu mengetahui cara mengontrol marah dengan baik tanpa ada menimbulkan kerugian? Ya, saya mau. Ibu, berapa lama Ibu ingin berbincang-bincang? Gimana kalau misalnya 20 menit aja? Ya, boleh. Ibu ingin berbincang-bincang di mana? Apa di sini saja mau? Boleh. Ibu, tujuan pembicaraan kita kali ini untuk mengetahui apa penyebab Ibu marah serta cara mengontrol marah itu sendiri. Apakah Ibu setuju? Ya, saya setuju. Ibu, coba Ibu ceritakan kepada saya apa yang membuat Ibu marah. Karena di rumah saya sering berantakan, tidak rapi, jadi bawaannya saya pengen marah-marah. Oh gitu. Apakah sebelumnya Ibu pernah marah-marah juga? Iya, Apa penyebabnya? sama. Sama ya. Apakah Ibu merasa kesal, terus dadanya berdebar-debar, matanya melotot, giginya terpaku sama mengepalkan tangan? Ada perasaan seperti itu? Iya, saya merasa seperti itu. Setelah itu apa yang Ibu lakukan? Biasanya saya kalau marah suka memecahkan piring dan membanting barang-barang. Apakah dengan cara itu marah atau kesal Ibu berkurang? Tidak. Tentu tidak ya Bu ya. Apa akibatnya kalau Ibu seperti itu? Keluarga saya jadi takut kepada saya karena saya sering marah-marah. Oke, maukah Ibu belajar cara mengungkapkan marah dengan baik? Ibu, maukah Ibu mengetahui cara mengontrol marah dengan baik tanpa ada menimbulkan kerugian? Ya, saya mau. Jadi ada beberapa cara untuk mengontrol marah, yaitu dengan cara fisik. Apakah Ibu ingin mengetahui dan belajar salah satu cara tersebut? Ya, saya mau belajar. Oke, dari beberapa cara tadi, bagaimana kita belajar satu cara dulu? Yang pertama, dengan tarik teknik nafas dalam. Jadi, jika tanda-tanda marah itu sudah ada, yang pertama Ibu lakukan adalah Ibu berdiri, lalu tarik nafas dalam, keluarkan pelan-pelan lewat mulut, lalu sambil bayangkan apa yang Ibu rasakan, apa penyebab Ibu marah itu keluar juga. Coba Ibu praktekkan. Oke, nanti dilakukan selama 5 kali ya Bu ya. Bagus sekali Ibu sudah bisa melakukannya. Saya harap Ibu melakukan secara rutin ya, agar nanti kalau sewaktu-waktu marah itu muncul, Ibu bisa melakukannya juga. Setelah ini saya bantu untuk memasukkan jadwal teknik nafas dalam ke dalam jadwal harian Ibu ya. Baik, terima kasih Sus. Gimana perasaan Ibu tadi setelah kita berbincang dan melakukan teknik nafas dalam? Saya merasa agak sedikit tenang setelah melakukan tarik nafas tadi. Coba Ibu sebutkan lagi apa yang membuat Ibu marah. Saya marah kalau melihat rumah saya berantakan dan kotor. Lalu akibat Ibu marah apa? Banyak barang-barang rumah saya yang pecah, contohnya piring, gelas. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk meredakan marah? Sekarang saya sudah tahu cara meredakannya dengan cara tarik nafas dalam. Baik Ibu, jika nanti marah
timbul kembali, ibu bisa melakukan cara yang tadi sudah kita pelajari ya. Baik, sus. Nah, sekarang mari kita masukkan pada jadwal harian ibu, yaitu berapa kali ibu ingin latihan teknik nafas dalam? 2 kali sehari. 2 kali sehari ya. Nah, kalau misalnya ibu melakukannya sendiri, ibu tulis di jadwal harian ya. Kalau misalnya ibu dibantu sama teman atau perawat, ibu tulis huruf B. Kalau misalnya ibu tidak melakukannya sama sekali, ibu tulis T ya. Baik, sus. Oke. Ibu, bagaimana jika besok kita latihan tentang cara yang kedua, yaitu memukul bantal atau memukul kasur? Apakah ibu setuju? Saya setuju, sus. Baik ibu mau gimana kita akan bincang-bincang besok? Bagaimana kalau kita bertemu di ruang perawatan? Baik, sus. Oke, baik. Sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah kita setujui tadi ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa besok jam 8 pagi di ruang perawatan ya. Selamat siang. Selamat siang. Pagi sus, masih kenal dengan saya? Masih. Bagaimana dengan perasaan ibu hari ini? Sedikit kesel. Adakah hal yang menyebabkan ibu marah? Ada. Coba ceritakan kepada saya hal yang menyebabkan ibu marah. Ya kesel aja gitu, nggak boleh keluar dari ruangan sini. Dan coba tolong sebutkan kembali, kemarin kita sudah mempelajari cara apa untuk mengontrol rasa marah. Tarik nafas dalam. Bagus sekali ibu. Benar, jawabannya. Apakah ibu sudah lakukan kembali? Sudah. Jika sudah dilakukan, coba saya mau lihat jadwal kegiatan harian ibu. Sus. Sesuai janji kita kemarin ya, bagaimana hari ini kita akan belajar cara dengan kegiatan fisik untuk cara kedua, yaitu memukul bantal atau kasur. Berapa lama ibu mau berbincang-bincang? 20 menit. Baik ibu. Ibu mau berbincang-bincang di mana? Bagaimana kalau di ruangan ini saja? Iya, di ruangan sini aja. Baiklah ibu, tujuan kita pada hari ini yaitu melatih mengendalikan rasa marah atau melampiaskan rasa marah tersebut dengan cara kedua, yaitu memukul bantal atau kasur. Apakah ibu setuju? Setuju. Setuju. Baik ibu. Jadi jika ada sesuatu yang menyebabkan ibu merasa jengkel, kesal ataupun marah, selain tarik nafas, ibu bisa mengontrol dengan memukul kasur atau bantal. Sekarang kita bisa mulai latihan memukul bantal atau kasur. Mari kita pelajari ibu. Jadi jika kalau nanti ibu kesal atau marah, ibu langsung menuju kamar dan melampiaskan marah ibu dengan memukul bantal atau kasur. Sekarang saya praktikkan cara memukul bantal untuk melampiaskan rasa marah ibu. Pertama, kita tarik nafas dahulu ibu seperti ini. Bagus ibu, kemudian tahan sebentar, lalu buang ibu. Kemudian tarik nafas lagi lewat hidung, lalu keluarkan sambil langsung memukul bantal sekuatnya. Nah, kita tarik nafas dalam dahulu ya bu. Kemudian tahan sebentar, lalu keluarkan dari mulut. Kemudian kita tarik nafas lagi lewat hidung, lalu keluarkan sambil langsung memukul bantal sekuatnya sampai malah ibu hilang. Nah, coba ibu lakukan memukul bantal dan kasur. Bagus sekali ibu melakukannya. Jadi jika sewaktu-waktu ibu marah, melampiaskan dengan memukul bantal ya bu. Iya sus. Cara ini dapat dilakukan secara rutin jika ada perasaan marah. Kemudian jangan lupa merapikan tempat tidurnya kembali ya ibu, supaya rapi. Nah, setelah ibu melakukan apa yang kita sudah latih, yaitu cara kegiatan fisik, untuk cara yang kedua yaitu memukul bantal dan kasur. Nanti ibu saya bantu dimasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian ya bu. Ya sus. Perasaan ibu setelah latihan cara menyalurkan marah dengan cara kegiatan fisik yang kedua yaitu memukul bantal? Mendingan sih agak relax. Tenang ya bu ya. Iya. Coba sekarang ada berapa cara yang telah kita latih bu? Ada 2 sus. Coba sebutkan. Tarik nafas dalam sama memukul bantal. Baiklah, bagus sekali ibu. Sekarang coba ibu lakukan kembali cara mengontrol atau mengendalikan marah dengan cara memukul bantal. Coba ibu lakukan lagi. Bagus ibu. Sekarang mari kita masukkan ke jadwal kegiatan
kegiatan harian latihan memukul kasur itu dalam aktivitas ibu ya Bu. Jika ada keinginan ibu marah kembali, segera gunakan cara yang kedua yaitu memukul bantal dan kasur. Jadi jika ibu sudah melakukan cara dengan kegiatan fisik yaitu cara kedua memukul bantal atau kasur, ibu bisa tulis dan beri tanda M jika ibu melakukannya sendiri, dan beri tanda B jika ibu dibantu oleh perawat, dan beri tanda T jika ibu tidak melakukannya ya Bu. Iya, Sus. Baik. Baiklah Ibu, bagaimana jika besok kita belajar mengendalikan atau mengontrol amarah dengan belajar bicara yang baik? Apakah Ibu setuju? Setuju, Sus. Baik. Ibu mau bertemu lagi pada jam berapa besok? Jam 4. Jam 8 anjir. Oke, besok kita belajar mengendalikan atau mengontrol marah dengan belajar bicara yang baik. Setuju tidak Bu? Setuju. Baik Ibu, mau bertemu lagi pada jam berapa? Jam 8. Baik. Apakah Ibu setuju jika jam 8 kita melakukan tindakan yang kedua besok? Setuju. Baik Ibu, mau dimana kita akan berbincang-bincang bagaimana jika kalau bertemu kembali di ruangan tamu? Boleh. Baik Ibu, sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah kita sepakati tadi ya. Sampai jumpa besok. Saya permisi, selamat pagi Ibu. Pagi, Sus. Hari, Selamat pagi, Sus. masih ingat dengan saya? Masih Bagaimana perasaannya hari ini? baik. Baik. Coba tolong sebutkan kembali cara apa yang sudah kita pelajari hari kemarin. Tarik napas dalam sama memukul bantal. Wah, hebat sekali ya, Ibu. Benar sekali. Apakah Ibu masih ingat bagaimana caranya? Masih. Bagaimana cara mengontrol rasa marah dengan menarik nafas dan memukul bantal? Tarik napas Selama berapa kali Bu Sari? 3 kali. Iya. Untuk memukul bantalnya seperti gimana? Ya, betul sekali ya Ibu. Jawabannya benar. Coba saya mau lihat jadwal kegiatan hariannya. Sus. Nah, bagus ya. Ternyata kegiatannya dilakukan dengan baik sesuai jadwal. Baik, untuk hari ini sesuai janji kita kemarin, bagaimana hari ini akan kita latihan cara berbicara untuk mencegah rasa marah. Baik, Sus. Apakah Ibu setuju? Setuju. Waktu untuk kita berbicara kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, Sus, saya bersedia. Mau berbincang di mana? Apakah di ruang tamu saja? Ya, di ruang tamu saja. Baiklah Ibu, tujuan kita pada hari ini yaitu berlatih tentang cara mengontrol marah dengan bicara yang baik, seperti meminta tolong, menolak sesuatu, atau mengungkapkan marah dengan nada yang tidak tinggi dan tidak mengancam. Apakah Ibu setuju? Setuju, Sus. Baik. Sekarang kita latihan cara berbicara dengan baik untuk mencegah marah ya Bu. Iya, Sus. Kalau marah sudah disalurkan melalui tarik nafas dalam dan pukul bantal dan sudah lega, maka kita perlu berbicara dengan orang yang membuat kita marah. Ada 3 cara ya Bu. Iya, Sus. Yang pertama, meminta dengan baik tanpa marah, dengan suara yang rendah serta tidak menggunakan kata-kata kasar. Waktu itu Ibu mengatakan penyebab marahnya salah satunya karena berantakan, rumah yang berantakan. Coba Ibu minta rumah dibersihkan dan menjaga rumah agar tidak berantakan dengan baik. Ibu tolong bereskan rumah dan jangan biarkan rumah berantakan. Nanti biasakan dicoba di sini untuk meminta baju, meminta obat dan lain-lain dengan menggunakan suara yang rendah dan tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Baik, Sus. Coba sekarang Ibu tolong praktikan. Minta tolong ambilkan saya baju setelah saya mandi.
Nah, bagus ya Bu. Seperti itu nanti caranya ketika Ibu minta tolong Ya, pada Sus. ya. Untuk yang kedua, menolak dengan cara yang baik. Jika ada yang menyuruh Ibu dan tidak ingin melakukannya, Ibu tinggal katakan, "Maaf, saya tidak bisa melakukannya karena sedang ada pekerjaan." Coba sekarang Ibu bisa praktikkan. Bisa, Sus. Maaf, saya tidak bisa melakukannya karena saya ada pekerjaan. Nah, bagus ya Bu. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan kesal. Jika ada perlakuan orang lain yang membuat Ibu menjadi marah, Ibu dapat mengatakan, "Saya jadi ingin marah karena perkataanmu itu." Tapi saat berbicara tidak boleh menggunakan nada yang kasar atau nada yang tinggi serta mengancam. Coba Ibu praktikkan. Cut dulu. Ingin marah karena perkataanmu itu. Nah, bagus. Seperti itu ya Bu, nanti dipraktikkan. Ya, Sus. Baiklah, Ibu, setelah kita latihan cara berbicara secara baik untuk mencegah marah, Ibu jangan lupa ya untuk memasukkannya ke dalam jadwal harian. Harian ini ya, Sus. Iya. Mana perasaan Ibu setelah latihan cara mengontrol marah dengan berbicara yang baik? Saya sudah mengetahui cara mengontrol marah dengan bicara yang baik, Sus. Ya, coba Ibu tolong sebutkan kembali cara bagaimana bicara yang baik yang telah kita pelajari tadi. Meminta dengan baik tanpa marah, dengan suara yang rendah dan tidak menggunakan kata kasar. Contohnya itu, "Sus, tolong ambilkan baju saya setelah selesai mandi." Ya, untuk yang keduanya, Menolak dengan cara yang baik. Contohnya itu, "Maaf, saya tidak bisa melakukannya." lalu cara untuk yang ketiganya, Mengungkapkan perasaan kesal. Contohnya itu seperti, "Saya jadi ingin marah karena perkataanmu itu." nah sekarang mari kita masukkan ke jadwal kegiatan harian Ibu. Lalu Ibu latihan tentang cara mengendalikan atau mengontrol marah dengan berbicara yang baik ke dalam aktivitas Ibu. Iya, Sus. Ya, Ibu bisa lakukan di sini untuk meminta baju, minum obat, dan lain-lain dengan menggunakan suara yang rendah dan tidak menggunakan kata-kata kasar ya Bu. Iya, Sus. Jadi jika Ibu sudah melakukan cara mengontrol marah dengan berbicara yang baik yang sudah kita pelajari, Ibu tulis, beri tanda M jika Ibu melakukannya secara mandiri dan beri tanda B jika Ibu memerlukan bantuan saya atau suster-suster yang lain. Baik, Sus. Lalu beri tanda T jika Ibu tidak melakukannya sama sekali. Iya, Sus. Baik, kalau begitu bagaimana kalau besok kita akan berbicara cara lain untuk mengatasi rasa marah Ibu, yaitu dengan cara beribadah. Iya, saya mau, Sus. Baik. Bersedia? Iya, saya bersedia, Sus. Baik. Ibu mau bertemu lagi pada jam berapa? Bagaimana kalau jam 8 pagi? Boleh, Sus. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Ibu mau di mana kita akan berbincang-bincang lagi? Bagaimana kalau kita ketemu di ruang tamu lagi? Iya, baik, Sus. Baik, Ibu sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah kita jelaskan tadi, kita sepakati. Sampai jumpa besok. Saya permisi ke ruangan dulu ya Bu. Terima kasih, Sus. Baik. Selamat pagi, Bu. Pagi. Masih ingat dengan saya? Masih. Gimana kabar Ibu hari ini? Baik. Coba tolong sebutkan kepada saya acara apa yang kita pelajari kemarin.
Yang pertama, tarik nafas dalam-dalam. Yang kedua, memukul kasur dan bantal. Yang ketiga, bicara dengan baik. Wah, benar sekali, Ibu. Coba saya mau lihat jadwal kegiatan hariannya. Nah, bagus. Ternyata Ibu melakukan apa yang kita pelajari ya. Iya. Dilakukan secara teratur ya, Bu. Yang sudah kita pelajari karena untuk mengendalikan amarah Ibu. Baik, Ibu, sesuai janji kita kemarin, bagaimana hari ini kita akan latihan cara lain untuk mencegah rasa marah, yaitu dengan cara ibadah. Apa Ibu setuju? Setuju. Berapa lama waktu kita untuk berbincang-bincang? Gimana kalau 20 menit? Boleh. Ibu mau berbincang-bincang di mana? Gimana kalau di ruang tamu? Boleh. Baiklah Ibu, tujuan kita pada hari ini yaitu berlatih tentang cara mengontrol marah dengan cara beribadah. Karena dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, rasa marah yang Ibu rasakan akan berkurang. Coba ceritakan kepada saya kegiatan ibadah yang biasa Ibu lakukan apa? Sholat, ngaji, istighfar. Bagus, yang mana yang mau dicoba? Sholat. Nah, kalau Bapak Ibu sedang marah, coba lakukan duduk dan langsung tarik napas dalam. Jika tidak reda juga marahnya, rebahkan badan agar rileks. Jika tidak reda juga, ambil air wudhu kemudian sholat. Ibu bisa melakukan sholat secara teratur untuk meredakan kemarahan. Coba Ibu sebutkan ada berapa waktu sholat? Ada 5. Yang pertama subuh, yang kedua zuhur, yang ketiga asar, yang keempat maghrib, yang kelima isya. Mau coba yang mana? Subuh. Setelah sholat, Ibu bisa berdoa kepada Tuhan untuk mencegah kemarahan dan jangan lupa memohon ampun kepada Tuhan agar terlindungi dari sifat pemarah. Nah, setelah Ibu melakukan apa yang kita sudah latih hari ini, yaitu tarik napas dalam, nanti Ibu saya bantu masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian ya Bu. Tenang. Coba Ibu jelaskan kembali kepada saya bagaimana cara mengendalikan rasa marah dengan cara minum obat yang baik dan benar. Ada 6. Benar. Wah, bagus, jawaban Ibu benar sekali. Coba Ibu tolong sebutkan kembali cara apa saja yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apa Ibu masih ingat? Masih. Yang pertama, tarik nafas dalam-dalam. Yang kedua, memukul kasur dan bantal. Yang ketiga, bicara dengan baik. Yang keempat, beribadah. Wah, benar sekali Bu. Sekarang mari kita masukkan kegiatan ibadah pada jadwal kegiatan Ibu ya. Ibu mau berapa kali sholat? 5. Baik, kita masukkan sholat 5 waktu ya. Jadi Ibu sudah melakukan ibadah yang sudah kita pelajari. Ibu tulis tanda M mandiri kalau dilakukan tanpa disuruh. B, bantuan kalau diingatkan baru melakukan. Dan T, tidak melakukan sama sekali. Baik, kalau begitu bagaimana kalau besok kita membicarakan cara lain untuk mengatasi rasa marah Ibu, yaitu dengan cara penggunaan obat yang baik dan benar. Apa Ibu setuju? Setuju. Ibu mau bertemu lagi pada jam berapa? Bagaimana kalau jam 8 pagi? Apa Ibu setuju? Setuju. Ibu mau di mana kita berbincang-bincang? Bagaimana kalau di ruang tamu? Boleh. Baik Ibu, sesuai dengan waktu dan tempat yang kita sepakati tadi ya. Sampai jumpa besok. Saya permisi, selamat pagi. Selamat pagi juga. Selamat pagi Ibu. Pagi. Masih ingat dengan saya? Masih. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Saya masih kadang marah-marah. Kegiatan kemarin melakukan ibadah untuk mengurangi rasa masalahnya sudah dilakukan. Sudah selesai. Boleh nggak saya lihat jadwal kegiatannya? Saya
Setuju, Suster. Oke. Mau di jam berapa nih kira-kira, mau berapa lama kita berbincang-bincang? Terserah Suster aja. Bagaimana kalau 20 menit? Oke. Oke. Kalau tempatnya mau di mana? Mau di sini atau di tempat lain? Sini aja, Suster. Di sini aja. Tujuan kita kali ini minum obat yang benar itu agar ibu bisa minum obat dengan rutin dan tepat waktu ya Bu ya. Ibu sudah dapat obat dari dokter belum? Sudah. Sudah. Ada berapa macam Bu? Ada 3 macam. Bisa disebutkan nggak warnanya apa saja? Ada putih, ada pink, ada oranye. 3 macam obat ya. Boleh saya lihat? Ada 3 ya, bagus ya Bu ya. Ibu tahu nggak ini jam berapa aja minumnya? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, saya jelaskan. Ibu, saya jelaskan ya. Di sini ada 3 macam obatnya. Yang pertama yang putih ini untuk mengurangi rasa pegal ibu. Lalu ada warna orange yang berfungsi untuk mengurangi pikiran ibu. Lalu yang terakhir ada warna pink yang berfungsi untuk mengurangi rasa marah ibu. Ini diminum sebanyak 3 kali ya Bu ya, pagi, siang, sore, dari jam 7 pagi, jam 1 siang, dan juga jam 9 malam. Ibu, sebelum nanti ibu minum obat, ibu perhatikan dulu ya di kotak obatnya itu sesuai dengan nama ibu, dosis ibu, atau dosis obat yang ibu minum ya. Kalau ibu masih ragu, ibu nanti bisa tanyakan kembali ke perawatnya apakah ini sudah benar obat untuk ibu atau bukan ya. Jangan pernah setelah nanti ibu minum obat ibu merasa haus, ibu bisa menggigit-gigit es batu ya Bu ya. Tapi jika nanti ibu merasa pusing, merasa berpenampungan, ibu bisa istirahat, bisa tidur, jangan terlalu banyak aktivitas dulu ya Bu ya. Baik, Suster. Oh ya, saya mau kasih tahu lagi, nanti jangan pernah berhenti minum obat ya Bu ya, sebelum ibu berkonsultasi dengan dokter, karena nanti efeknya ibu bakal kambuh lagi, ibu bakal merasa marah-marah lagi ya Bu ya. Iya, Suster. Oke, baik. Tadi kita sudah berbincang-bincang tentang mengenai cara minum obat yang baik dan benar ya Bu ya. Bagaimana perasaan ibu setelah kita berbincang-bincang? Saya jadi lagi tahu cara minum obat yang baik dan benar. Coba ibu bisa jelasin nggak tadi apa yang sudah saya sampaikan mengenai cara minum obat yang baik dan benar? Sebelum minum obat, kontak obatnya dicek dulu namanya benar atau tidak, dosisnya benar atau tidak, jamnya benar atau tidak. Oke, bisa disebutkan kembali jam berapa saja untuk minum obatnya? Jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 9 malam. Oke, bagus. Ibu sudah mengerti ya apa yang sudah kita bicarakan tadi. Oke, baik. Ibu sudah paham ya mengenai cara minum obat yang baik dan benar. Sekarang kita masukkan kegiatan hari ini, jadwal kegiatan hari ini. Boleh saya lihat? Ini Oke. Kegiatan kita hari ini yaitu berbincang tentang minum obat yang baik dan benar ya. Nanti saya bantu masukkan ke dalam jadwal. Di sini ada tanda M, artinya mandiri. Ini jika ibu melakukan minum obat sendiri tanpa bantuan perawat atau tanpa bantuan temannya ya. Lalu di sini ada tanda B. Di sini tanda B artinya bantuan. Di mana jika ibu nanti minum obat dibantu oleh perawat ataupun teman ibu. Dan ada tanda T jika ibu tidak minum obat sama sekali ya. Oke, sudah jelas apa yang sudah sampaikan? sudah, Suster. Sekian, karena pertemuan kita hari ini sudah selesai, kita akhiri pertemuan hari ini ya Bu ya. Kalau begitu saya permisi untuk ke ruangan dulu ya Bu. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih, Suster. He is gone. The river's just a river. Without him, the world around me changes. The trees are burned everywhere, the streets are full of strangers. I love